Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya mau bahas tentang kejadian yang terjadi di alam. Nah, di sini mungkin kita sudah banyak mengetahui ya, pulau atau wisata yang ada di Nias, tepatnya di Nias Utara, yang mana di sini ada 7 pulau yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kita bisa melihat 7 pulau jika kita berada di pantai Sienea Silavau. Namun di sini akibat terjadinya badai ataupun angin kencang yang disertai dengan hujan yang sangat lebat dalam kurun waktu 15 hari berturut-turut, sehingga banyak kejadian yang terjadi di pantai Sienea Silavau, yaitu diantaranya pohon tumbang dan pondok-pondok banyak yang roboh, dan banyak lagi yang lainnya. Contohnya laut yang ada di sisi kanan saya ini mendekati ataupun dia itu pasang naik di atas permukaan, yang mana laut ini sebenarnya sudah surut yang disebabkan beberapa tahun gempa atau tsunami beberapa tahun yang lalu. Nah, angin kencang yang disertai dengan hujan lebat sehingga akibat yang terjadi yaitu laut atau permukaannya itu naik, ataupun air lautnya itu naik ke permukaan, sehingga dia itu dekatan, sehingga di sini mungkin sedikit lagi akan mengenai rumah warga atau yang rumah-rumah yang berada di sekitar pantai. Nah, di sini saya akan menunjukkan apa saja kerusakan atau kondisi yang terjadi di pantai Sienea Silavau yang disebabkan akibat angin kencang atau badai yang disertai dengan hujan lebat dalam kurun waktu 15 hari berturut-turut. Nah, seperti yang kita lihat ini guys, teman-teman sekalian, di sini air laut pasang atau naik ke permukaan sekitar 10 meter, yang mana air lautnya itu sebenarnya sudah surut ya, 10 meter. Namun akibat yang disebabkan oleh angin kencang, air laut naik ke permukaan, sehingga dia sebentar lagi mungkin akan mengenai rumah-rumah warga yang dekat di pantai Sienea. Kita bisa melihat akar-akarnya sudah nampak di permukaan. Sebelum airnya ini pasang atau naik ke permukaan, ini bisa kita menikmatin keindahan pohon-pohon ini. Namun di sini sudah banyak yang tumbang ya. Kita bisa melihat ini sebentar lagi mungkin akan tumbang, yang mana akarnya sudah nampak di atas permukaan tanah. Nah, seperti yang kita lihat ini sudah tumbang ya, bersamaan dengan akar-akarnya. Bukan hanya pohonnya saja yang patah, tetapi di sini tumbang beserta dengan akar-akarnya ya. Kita bisa melihat. Nah, sini sebelum terjadi angin kencang, di sini sangat indah ya, sangat indah. Namun disebabkan gara-gara badai ini, sehingga air laut naik ke permukaan lagi, yang mana ini sedikit lagi bentuknya seperti sebelum terjadi gempa bumi atau tsunami. Air lautnya sampai ke ujung sana yang ada lapangan sepak bola. Dulu ini tidak ada air ya, ini kering dulu sebelum terjadinya angin kencang. Nah, kita bisa melihat ya, pohon cemara ini tumbang, patah, sehingga tidak nampak lagi keindahan pantai Sienea Silavau. Nah, di sini kita bisa melihat ya, seperti yang saya bilang tadi, ada pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya.
Salah satunya Pulau Panjang, Pulau Lapau, Pulau Karet, Pulau Lipan. Sebelum air laut ini naik ke permukaan, di sini kita bisa duduk ya di pohon-pohon ini. Di pohon-pohon ini kita bisa duduk dan kita bisa menikmatin bagaimana suasana yang ada di pantai Siena Silavau ini. Hanya 15 hari saja kurun waktu berturut-turut badai atau disertai dengan hujan bisa naik ke permukaan sehingga sampai mencapai 10 meter. Nah, di sini kita keliling-keliling lagi. Saya pribadi sudah tidak merasakan keindahan pantai Siena Silavau lagi. Nah, bisa melihat ya, di sini seperti kondisinya jorok karena pohon-pohonannya itu tumbang dan entah dari mana rumput-rumput ini, mungkin karena kencangnya hamparan ombak yang sangat besar. Mungkin jika tidak berhenti juga, mungkin sampai ke sini pun mungkin air lautnya sudah naik, sudah pasang ke permukaan ini. Sini dulu ada jalan-jalannya, namun di sini sudah tidak kelihatan lagi karena seperti banjir. Nah, ini ya teman-teman, pohonnya tumbang bersamaan dengan akar-akarnya. Bukan hanya batangnya patah atau dahannya patah, namun di sini akarnya pun tumbang. Hingga jalan di sini pun yang bisa tembus ke pantai ini sudah tidak kelihatan lagi ya, sudah jelek kelihatannya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Akarnya pun bisa bersamaan dengan tumbangnya pohon ini. Nah, kita bisa melihat ya, airnya sudah naik ke sini, walaupun hanya sedikit jika ombaknya itu datang. Kita bisa melihat ya. Dulu ini nggak ada teman-teman. Di sini dulu kelihatannya sangat indah. Tidak ada air seperti ini. Namun yang disebabkan karena badai, angin kencang yang disertai dengan hujan, sehingga nampaknya permukaan pantai ini atau pasir ini sudah tidak indah lagi untuk dipandang. Nah, seperti pohon-pohon yang masih bagus ini, dulu yang berkunjung di pantai ini cukup membawa tikar dan duduk di bawah pohonnya, dan dia bisa dilindungi dari sinar matahari, dan dia bisa merasakan desiran angin Ya Allah, sampai 10 meter.
bisa naik ke permukaan. Padahal anginnya baru selama 2 minggu ya, kurun waktu 2 minggu berturut-turut. Seperti yang kita lihat ya, ini sepertinya terjadi pengikisan ya, pengikisan pantai, yang mana di sini permukaannya sudah tidak rata. Kita bisa lihat ya, permukaannya tidak rata karena terjadi pengikisan pantai. Wow. Semoga dengan datangnya musibah ini atau bencana ini, Pantai Indah Lavau ini semakin indah dari sebelumnya dan ada perubahan, sehingga tidak menghilangkan minat pengunjung untuk berkunjung di wisata Pantai Indah Lavau. Dan pohon ini entah dari mana datangnya, berdampak di sini. Sudah ditutupin dengan air laut. Seperti yang kita lihat ya, dengan ombak yang sangat besar, yang sangat kuat. Namun di sini masih ada orang yang tidak takut ya menghadapinya. Nah, hancur. Ini biasanya tempat ikan teri dimasak atau dikeringkan. Ini tempat memasak pengeringan ikan teri. Di sini kita bisa lihat hancur ya, hancur. Ini biasanya tempat para nelayan atau tempat perahu jika para nelayan pulang. Namun di sini perahunya entah di mana rembanya ya. Nah, ini pemasakan ikan teri teman-teman. Nah, di Pantai Sienasi ini terkenal ikan teri yang sangat bagus ya, atau bersih. Ini tempat pemasakannya. Ikan terinya dimasak, baru dikeringkan atau dikenakan di sinar matahari. Nah, hancur ya. Yang kita lihat ya, jalannya sudah tidak indah lagi. Ini perahunya. Namun di sini masih ada yang menikmati keindahan ombaknya ya. Yang kita lihat ada pohon yang tumbang. Teman-teman, di sini masih setengah jalan ya, karena sudah ngos-ngosan saking jauhnya ya. Karena di sini dari jarak dari rumah sampai sini naik jalan kaki ya. Ini saya berada di pohon cemara yang tumbang, pohonnya sangat besar. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mereka sangat antusias sekali ya melihat perubahan Pantai Sienasi Lavau.
sini kita bisa melihat ya, masih ada anak-anak yang tidak takut dengan perubahan pantai Siena Silavau. Mereka masih bisa menikmati indahnya pesona pantai Siena Silavau dengan ombak yang sangat indah ya. Namun di sini ombaknya sangat menakutkan karena disebabkan oleh angin kencang atau badai yang disertai dengan turunnya hujan dalam waktu 15 hari berturut-turut. Nah, di sini pohonnya roboh ya. Roboh dan airnya naik ke permukaan. Namun di sini ada warga yang memanfaatkan pohon cemara yang dijadikan sebagai bahan bakar ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat, pondok masyarakat yang jualan di sini, bagian depannya roboh ya. Roboh, sangat kasihan ya. Belum cobaan corona, belum selesai, sudah ditambah dengan angin kencang yang terjadi di Nias, tepatnya di Nias Utara. Nah, inilah kondisi tempat jualan. Salah satu tempat jualan di pantai Siena Silavau. Kasihan sekali ya, pondoknya roboh. Untung saja di sini masih atapnya ya yang roboh. Di sini kita bisa melihat pohon yang sangat besar dan kita lihat sangat kokoh. Namun di sini karena disebabkan oleh angin kencang yang disertai dengan curah hujan yang sangat kuat, sehingga bisa menyebabkan pohonnya tumbang. Nah, bisa lihat kan teman-teman, ombaknya sampai ke sini, luar biasa ya. Sepertinya ini bukan hanya naik sekitar 10 meter, bisa lebih 10 meter ya, naik dari permukaan. Namun di sini masyarakat masih ada yang ke tempat wisata ini ya. Sangat antusias sekali mereka melihat perubahan yang terjadi di pantai Seneasi. Airnya sampai ke sini. Pohonnya tumbang sampai ke sini. Dan setelah ini nanti kita mau mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di sini. Pohonnya tumbang dan pondoknya pun roboh ya.
tragis ya teman-teman ya, sangat sedih melihat kondisi pantai Sieni Asilavau yang mana di sini penuh pesona. Pantai Sieni Asilavau sangat indah, yang mana sudah terkenal di mancanegara, namun di sini sudah rusak disebabkan oleh angin kencang dan badai yang disertai dengan curah hujan yang sangat kuat. Nah, di sini kita bisa melihat ya, pondoknya roboh. Wah. Nah, inilah pulau yang saya bilang tadi ya, di sini sangat dekat. Sangat dekat. Ada pulau kucing juga teman-teman, yang mana pulaunya berbentuk kucing. Aku mau istirahat dulu teman-teman. Perjalanan saya sepanjang pantai Sieni Asilavau di sini hampir selesai ya, yang mana di sini saya lagi beristirahat di salah satu pohon yang tumbang di sini, pohon cemara ya, pohon cemara. Di sini kita bisa melihat ombaknya yang sudah pasang, yang sudah naik ke permukaan sekitar 10 meter lebih ya. Tapi tidak tahu ya apa kejadian ataupun apa perubahan yang terjadi setelah terjadinya atau rusaknya pantai Sieni Asilavau yang disebabkan oleh angin kencang atau badai yang disertai dengan curah hujan yang sangat kuat. Di sini kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, apakah air lautnya seperti ini atau surut ketika angin sudah tidak datang lagi atau curah hujan sudah tidak datang lagi atau musim curah hujan yang sangat kuat ini sudah berhenti ya. Tapi di sini harapan saya pribadi, mungkin masyarakat sekitarnya juga berharap semoga ada perubahan yang lebih indah setelah rusaknya pantai Sieni Asilavau yang disebabkan oleh angin kencang dan badai yang disertai dengan curah hujan yang sangat kuat dalam kurun waktu 15 hari. Semoga saja ada perubahan. Namun di sini kita lagi ditimpa oleh musibah, yang mana sebelumnya di sini sangat ramai ya pengunjungnya. Namun di sini karena disebabkan oleh angin kencang dan curah hujan yang sangat kuat, sehingga masyarakat banyak yang takut ya. Namun di sini lucu loh, masih ada loh yang berani yang kesini. Tapi menurut saya mungkin mereka antusias melihat apakah betul ada perubahan yang terjadi di pantai Sieni Asilavau yang disebabkan oleh badai dalam beberapa hari ini.
Dan semoga kerusakan ini membawa perubahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini teman-teman, nanti saya akan mewawancarai salah satu masyarakat di sini. Saya ingin menanyakan, bagaimana perasaannya melihat kerusakan yang terjadi. Namun di sini lebih tepatnya saya tanyakan kepada salah satu masyarakat yang ada tempat jualannya di sini. Dan di sini teman-teman, yang mana di sini setiap pengunjung di pantai Sihene Asilafau ini dia bisa melihat tempat pemasakan ikan teri atau perebusan ikan teri, yang mana di sini ada bagannya ya sekitar pantai ini. Tapi tidak tahu ya apakah bagaimana kondisinya sekarang. Ini ya, kita lihat, inilah tempat memasak ikan teri. Jadi ikan teri yang ada di Nias, tepatnya di Nias Utara, itu sangat bersih ya, yang mana air ini diambil dari air laut dan dimasak di air laut, tidak diambil dari air parit atau air apa ya. Kita lihat ya, di sini tempat pengeringan mungkin ya, atau pengeringan setelah ikan teri dimasak di sini. Dan warga pengunjung yang ada di pantai ini akan singgah juga melihat tempat ini guys. Ya, mau kalah juga melihat. Nah, di sini kita bisa melihat ya pondoknya roboh teman-teman. Nah, sehingga airnya sampai ke sini. Banjir ya. Bisa melihat. Nah, di sini awalnya ada pondok ya teman-teman, namun di sini roboh ya. Nah, ini jalur jalan bisa menembus pantai. Dan kita hampir sampai di ujung pantai Sihene Asilafau, dan ujungnya yang tepatnya berada di yang ada orang yang lagi berfoto itu ya teman-teman. Dan di sini salah satu masyarakat yang melihat mata pencahariannya rusak ya di sini, yang mana di sini orang yang memiliki bagan ikan teri. Cuman di sini nggak nampak ya, entah. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu yang jualan di pantai Desa Sihene Asilafau, yang mana di sini beliau sedang dilanda musibah, yang mana di sini pondoknya roboh ya. Nah, di sini kita wawancara sedikit, kita tanyakan sejak kapan kejadian ini. Pak, di sini saya mau nanyakan, apa betul badai atau angin kencang yang disertai curah hujan yang kuat ini terjadi sekitar 15 hari kurun waktu secara berturut-turut? Ya, memang betul. Ini kejadian sejak malam Jumat yang lewat 2 pekan yang lewat. Jadi terakhir yang agak dahsyat ini terjadi pada malam Selasa pada pukul jam 4 pagi dini hari, yang mengakibatkan semua pohon cemara yang ada di pinggir pantai Lapau Indah di Pulau Besena tumbang dan menimpa semua pondok yang ada di pantai Lapau Indah. Nah, di sini apa saja kerugian Bapak sejak kejadian musibah ini? Kalau kerugian saya dulu, satu pondok sudah hancur total dan barang-barang semua tidak ada yang bisa diambil, semua basah di bawah arus, dan satu freezer saya dan kulkas satu meteran lampu. Nah,
Itu saja yang menjadi transparan. Dan pondok yang ini juga setengah sudah hancur. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas Oke, wawancaranya. terima kasih.